Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa UNES jurusan PG PAUD. Nah, di sini izin ya, Bu, kami dari mahasiswa UNES ingin wawancara dengan Ibu mengenai isu transisi transisi PAUD ke SD yang ada di PAUD, Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Zulia Syifa Salsabila dan rekan saya. Baik Ibu, saya Hanum Mulia Pramesti. Dan saya Anindya Wanda Prameswari. Nah, sebelum itu lebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka. Saya di sini tadi sempat ditanya sama Zahra ya, temennya Zahra ya. Nggih, Iya. Kedengeran tuh suaranya apa enggak? kedengeran. Iya. Tadi di apa namanya? Zahra kebetulan itu kenal gitu ya. Terus di sini kalau mungkin ini untuk kafe kan, Kak. Soalnya saya ada di kafe, bukan di TK. Iya. Untuk Nggih, apa namanya? Isu PAUD kan ya. Oke. nggih. Baik. Ya. Baik, Ibu. Di sini kan izin ya, kita kan mau bertanya-tanya nih tentang isu yang ada di KB Jenengan. Nah, Ya. pertanyaannya Niki bisa disampaikan oleh rekan saya Hanum. Baik Zulia, terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, di sini kan banyak simpang siur berita terkait transisi anak PAUD ke SD begitu ya Bu. Nah, jadi Ya. bagaimana tanggapan Ibu mengenai isu transisi PAUD ke SD ini nggih, Bu? Apakah objektif atau kurang efektif atau gimana untuk PAUD yang Ibu kelolaanku? Kalau sebenarnya kalau transisi PAUD dari PAUD ke SD ya, ke SD itu juga harusnya ada. Soalnya gimana kalau sekarang misalnya nih baru lulus TK, nanti di SD harus ada tes kayak tes tertulis atau tes baca atau hitung itu kan juga kadang itu agak aneh ya. Soalnya di TK itu kan nggak boleh ada yang kita mengajarkan menulis atau membaca atau berhitung atau itu kan sebenarnya memang dilarang atau nggak boleh gitu ya. Tapi sedangkan di SD itu harus. Kemarin sempat banyak juga sih ada ketemu sama guru SD dan guru TK di ada suatu forum gitulah. Itu sebenarnya juga si yang guru SD-nya juga bingung soalnya loh gimana kita juga ada apa namanya ada peraturan tersendiri gitu kan. Terus yang TK juga gini loh, lah kita juga nggak boleh ngajarin apa namanya yang namanya baca tulis atau dan lain sebagainya itu ada yang bilang seperti itu. Tapi mungkin kalau sekarang sudah mulai ada transisi PAUD itu ya dengan adanya masa pengenalan lingkungan sekolah atau di SD itu kan sekarang kalau yang di Ungaran ya setahu saya itu sudah banyak yang menggunakan kurikulum merdeka. Jadinya apa namanya mungkin sudah agak beda ya dari yang dulu. Dari dulu yang ada tes ketika masuk gitu. Itu mungkin sudah agak itulah apa namanya lebih itu ada kayak transisinya sih. Kalau TK sih kalau di PAUD saya sendiri sebenarnya kalau di PAUD di KB itu memang nggak diajarin seperti baca tulis atau yang lain nah itu tapi hanya kayak ya pengenalan karena kita kan juga harus mengenalkan huruf misalnya tapi dengan tidak harus kamu tahu misalnya lulus dari PAUD kamu harus sudah bisa huruf abjad A B C D gitu kan juga kita nggak akan memaksa karena memang juga belum saatnya umurnya mereka gitu.
Baik Ibu, berarti Oke. untuk transisi PAUD ke SD itu sudah sangat membantu para guru untuk Ya, anak-anak dari PAUD ke SD, begitu nggih Bu? ya, Baik, mungkin terima ya apa namanya? hmm, Ya, jadi lanjutkan aja. iya, terima kasih Bu atas jawabannya sudah sangat membantu untuk apa mengenai isu transisi PAUD ke SD niku. Untuk pertanyaan selanjutnya akan Ya, dibacakan oleh Julia. Oh, baik, Ibu. Izin bertanya, nggih. Berarti itu di PAUD-nya Ibu itu tidak ada kayak apa metode calistung atau yang lainnya gitu, nggih? nggak ada. Karena maksudnya kalau di PAUD atau kelompok bermain kami itu tidak keluar di situ, tidak, kita tidak mewajibkan untuk anak bisa misalnya bisa membaca atau bisa harus berhitung, itu tidak. Jadi maksudnya karena usianya antara 2 sampai 4 tahun itu kan bisa kelompok bermain kami. Jadi kita sebatas mengenalkan aja gitu. Misalnya kita juga mengenalkan keaksaraan itu dengan dongeng atau membuka halaman buku supaya apa, ada minatnya dulu, ada minat bacanya dulu. Tapi tidak harus baca. Misalnya kita harus tahu ini A, B, C, D, itu enggak. Di PAUD kami tidak ada. Gitu. Oh, baik, Ibu. Berarti di PAUD-nya Ibu itu juga sudah menerapkan apa transisi dari PAUD-nya ke SD-nya gitu, nggih? Sebagai kayak contoh pengenalannya aja gitu. Ya, kalau di kami hanya pengenalannya aja. Kalau kurikulumnya kami sih masih pakai K13 ya, karena di PAUD itu baru apa ya namanya ya, baru kayak sering pelatihan-pelatihan untuk kurikulum merdeka, tapi belum memakai kurikulum merdeka di PAUD kami gitu. Nggih, Ibu. Terima kasih, nggih, Bu. Selanjutnya bisa Mbak Anin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, jika untuk memperkenalkan membaca, menulis, menghitung itu metode lainnya itu seperti apa ya, Bu? Ya tadi misalnya kalau mengenalkan keaksaraan ya, sekarang dia menyebutnya ya, itu biasanya kita kegiatannya juga ada kegiatan untuk mendongeng. Biasanya kita apa namanya juga nggak hanya buku tok tuh, enggak. Misalnya kita ada buku, terus kita bacain, tapi nggak hanya sebatas itu. Kadang kita juga boneka tangan atau boneka jari, untuk apa, untuk biar mereka tuh lebih tertarik lagi gitu loh. Terus setelah itu biasanya kami menyiapkan buku-buku, kayak misalnya ketika kita sudah selesai mendongeng, agar mereka juga pengen, kan mereka biasanya pengen lihat buku itu sendiri, jadi kita nyiapin kayak misalnya bukunya, jadi mereka bisa milih sendiri dan buka-buka. Setelah itu kalau mereka biasanya habis buka-buka itu, mereka kalau ditanyain biasanya cerita cerita tentang gambarnya yang ada di situ gitu. Jadi oh, ini gambarnya mereka lagi, ini ada anak yang sedang, bertengkar gitu misalnya. Terus mereka ngarang nama sendiri nih, misalnya namanya dia, ini ada Sarah, ini ada Vino misalnya gitu. Terus kalau eh, berhitung atau apa, apa ya? Ya kegiatan yang misalnya kita ada barang, terus coba deh kita hitung ada berapa. Sebenarnya hanya sebatas itu sih. Kita nggak ngasih kayak lembar gitu, nggak lembar kerja atau apa gitu, nggak. Kita kan namanya juga kelompok bermain ya, dengan usia segitu, jadi tidak banyak menggunakan kayak lembar kerja gitu, enggak gitu. Salah satunya mungkin itu untuk mengenalkan apa namanya keaksaraan awal. Kalau misal dengan sesuatu yang disukai anak, lalu diterapkan seperti membaca, menulis, menghitung gitu, apakah di lembaga Ibu menerapkan hal yang seperti itu, nggih, Bu? Kalau misalnya nih
kalau kegiatan menulis gitu kita nggak menulis ya karena kebanyakan kan usia segitu masih tahap di yang masih 2 atau 3 tahun itu masih di coretan awal ya. Biasanya kita kalau gitu juga apa namanya kegiatannya dengan menggambar bebas ya. Terus habis itu mereka coba bikin lingkaran atau bikin garis seperti itu. Kalau menulis gitu enggak ada gitu. Baik, untuk saya sudah cukup. Saya kembalikan ke Zulia. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Nah, untuk Ibu sendiri itu apa menurut Ibu itu dari transisi PAUD ke SD itu udah cukup efektif atau masih kayak ada kekurangannya tersendiri Ibu? Sebenarnya kalau apa namanya ya kan apa saya itu kan kebetulan di kelompok bermain ya dan Nggih. tidak di TK gitu ya. Jadi kalau misalnya kami kan tidak dituntut untuk belum pernah, maksudnya belum pernah dituntut untuk misalnya orang tua nih ngomong ke kita, kenapa nggak diajarin seperti ini. Kan enggak, karena kita juga habis itu kan masih kelompok bermain itu kan nanti masih masuk ke TK gitu ya. Jadi selama ini kami nggak ada apa namanya orang tua yang menanyakan apakah di sini di PAUD itu belajar menulis atau membaca itu tidak pernah ditanyakan gitu loh. Dan maksudnya kalau transisi itu menurut saya ya sebenarnya juga harus ada karena ya itu kebanyakan guru TK juga bingung. Terus banyak yang kayak apa namanya tetap ngasih kayak menulis atau berhitung gitu tetap kemudian ada ya soalnya di SD-nya juga harus sudah bisa kan seperti itu. Seharusnya juga maksudnya seharusnya juga harus ada gitu loh transisi kan kaget ya kalau misalnya langsung harus bisa ini itu padahal di TK nggak diajarin apa-apa gitu loh. Dan kebanyakan itu kan anaknya jadi pada dilesin kan setelah di TK mungkin TK-nya nggak ngajarin seperti itu terus sekarang kan juga banyak les-les baca les-les apa berhitung gitu kan kalau itu menurut saya sih harus ada juga yang namanya transisi itu gitu ya mungkin Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin ya, cukup pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu malam-malam iya nih nggak apa-apa di Zoom. mohon maaf ya kalau mungkin jawabannya kurang apa ya namanya ya kurang memuaskan atau gimana Jadi kenapa-napa kan ini dari apa sudut pandangnya nih berbeda. Jadi ya kita ya juga cari sumber-sumber yang lainnya gitu. yang Tanggapan-tanggapan. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu udah dibantu. iya Mungkin cukup sama-sama sekian. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban sudah sangat membantu kami dalam mencari topik transisi PAUD untuk apa kedepannya harus bagaimana dan seperti apa gitu. Oke, baik Ibu. Sekian, Mas terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Terima kasih kasih Ibu. Ibu atas kesempatannya, atas waktunya. semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Kotim selaku Kepala Sekolah TK Al-Jannah yang telah menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai transisi PAUD ke SD. Sebelumnya perkenalkan saya Anindya Wanda Prameswari dan teman-teman saya Saya Hanum Mulia Pramesti.
Saya Zulia Syifa Salsabila. Saya Nazla Laila Zahra. Baik, untuk pertanyaan yang pertama langsung saja ya, bisa dimulai dari Hanum. Hanum, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Ibu, saat ini kan tren isu PAUD ke SD kan sangat sering diperbincangkan ya Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu mengenai isu transisi PAUD ke SD? Gitu Bu. Makasih Mbak, malam ini sudah ini ya, Zoom sudah mendengar bincang-bincang kita pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Transisi PAUD SD itu ya menurut saya ada miskonsepsi di situ. Jadi itu yang harus kita kita luruskan ya. Jadi di masyarakat itu ada anggapan bahwa sekolah di TK itu adalah supaya bisa belajar calistung. Supaya besok kalau anak masuk di jenjang pendidikan selanjutnya, baik itu SD ataupun MI, anak sudah tidak kesulitan karena sudah bisa calistung. Nah, itu sebenarnya adalah miskonsepsi ya. Jadi untuk saat ini titikannya untuk pendidikan di PAUD itu adalah karakter building, jadi penanaman karakter, bukan pada calistung. Kemudian pertanyaannya apakah sebenarnya dibolehkan atau enggak sih mengajarkan calistung? Sebenarnya boleh, tetapi harus dengan cara yang menyenangkan gitu ya, dengan cara yang menyenangkan. Karena kodratnya anak itu adalah bermain, maka kita nggak boleh merampas haknya anak untuk bermain dengan digantikan dengan pembelajaran calistung yang model-model konvensional gitu. Jadi itu akan merampas hak anak untuk bermain, tapi malah membuat anak merasa tertekan dan efeknya bisa menjadi anak itu stres. Maka eh, transisi PAUD SD itu harus dibuat semenyenangkan mungkin seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik, berarti cukup ya Mbak Hanum untuk jawabannya tadi. Bisa langsung saya lanjut saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu izin bertanya, berarti untuk di TK Aljana itu sudah menghilangkan calistung dan diganti dengan metode lainnya gitu ya, Bu. Tapi tetap ada calistumnya. Nah, itu seperti apa sih yang diterapkan yang di TK Aljana itu? Ya, kita dengan bermain, Mbak. Jadi misalkan itu jenengan kalau di TK itu di teras itu kan jenengan lihat eh, jejak-jejak kaki yang pakai cat itu ya. Ya, itu namanya losaba, lompat sambil baca. Jadi itu bisa kita tambah. Cuman memang belum belum mulai ya. Yang kemarin sudah rusak. Jadi kita buang sekalian nanti diperbarui. Jadi dengan losaba itu adalah salah satu pengenalan literasi untuk mengenalkan huruf dan angka gitu ya. Jadi di situ bisa kita tulis huruf-huruf. Misalkan saat ini yang di TKA itu kan prioritas masih baru huruf vokal ya. A, I, E, O. Jadi di situ di jejak kaki itu kita tulis huruf A. Jadi anak sambil melompat sambil mengucapkan A, I, U. Nah, seperti itu. Itu. Kemudian untuk menulis kita tidak harus selalu pakai kertas ya. Malah kalau di TK itu mestinya sudah paperless. Jadi menulisnya itu bisa pakai plastisin, bisa pakai pasir, ditulis pakai jari gitu, atau mungkin bisa pakai luspat, pakai manik-manik, atau pakai apa. Jadi dikemas yang menyenangkan lah gitu. Berarti itu juga apa itu ya bisa menjadi misal anak suka dengan hal apa itu bisa disambungkan juga dengan calistung tersebut ya Ibu. Iya, betul. Jadi memang kita berusaha ya, namanya berusaha. Kita juga belum sempurna, masih masih proses peralihan. Jadi kita juga berusaha untuk menggunakan bahan bermain dan media yang beragam, memaksimalkan penggunaan apa yang kita miliki di sekolah. Gitu. Jadi kayak bahan alam misalkan
berhitung dengan bahan alam gitu. Jadi misalkan kita ajak anak keluar kelas, anak itu kalau diajak keluar kelas kan seneng banget ya. Kita eh, ajak anak mau ambil apa namanya bahan alam apa yang ada di sekolah. Kalau di Aljah itu kan banyak daun-daun ya, karena banyak pohon di sekitar kita. Kemudian kerikil-kerikil juga banyak. Jadi persilahkan anak mengambil benda apa yang dia suka gitu. Kemudian dibawa ke kelas biasanya. Kadang di taras juga ya, karena anak lebih suka main di luar. Kemudian kita ajak anak untuk menghitung dan kemudian mencari kartu angka yang kita siapkan. Jadi eh, daun yang kamu ambil tadi ada berapa, silakan dihitung. Kemudian kamu pasangkan dengan kartu angka yang bertuliskan lambang bilangan itu. Jadi itu sudah lebih menyenangkan daripada dulu. Kalau dulu mungkin sistemnya itu menarik garis ya. Jadi ada dua gambar daun sejumlah 2 buah, kemudian ditarik garis ke lambang bilangan angka 2. Seperti itu kalau kalau yang dulu. Maka kita berusaha dengan barang yang konkret gitu ya. Karena memang tahap usianya anak PAUD itu masuk masuk pada praoperasional konkret. Jadi memang kita harusnya menggunakan benda-benda yang konkret untuk pembelajaran. Baik, dari saya cukup Ibu untuk jawabannya. Bisa dilanjut untuk selanjutnya ke teman saya, Mbak Nazla. Bisa untuk dilanjut. Saya Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Nazla. Mohon izin bertanya, apakah anak-anak yang mengikuti transisi ini sudah semua pandai calistung, ataukah ada yang belum bisa baca, ataukah bagaimana cara Ibu mengatasi anak-anak yang belum dapat membaca tersebut? Terima kasih, Bu. Nah, Mbak Nazla, ini yang saya bilang miskonsepsi ya. Jadi dari pertanyaan yang jenengan itu seolah-olah anak lulus TK itu wajib harus sudah bisa calistung gitu ya. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, di TK itu titik tekannya pada karakter building. Jadi tidak harus, tidak harus. Jadi di TK itu sistemnya pengenalan, mengenalkan lambang bilangan, mengenalkan lambang huruf gitu. Kalau ternyata anak itu lulus TK itu kok sudah bisa baca, dengan membaca dengan lancar, menghitungnya juga lancar, itu bonus, alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau kita di TK itu yang dilihat adalah proses anak-anak belajar. Yang dinilai itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi makanya ada transisi PAUD SD yang menyenangkan itu bagaimana supaya SD-SD kelas rendah itu yang kelas 1 ya, sama yang kelas 1 itu model pembelajarannya tidak terlalu berbeda dengan yang di TK supaya anak nggak kaget, supaya anak nggak stres dari TK sudah terbiasa eh, materi pembelajarannya dikemas dengan bermain, kok ujuk-ujuk di SD langsung LKS gitu ya, itu kan anak-anak kaget. Makanya di situ harusnya ada kesepakatan, ada sinkron ya, harusnya sinkron dari pembelajaran di TK dengan di SD kelas awal. Itu harusnya ada kesepakatan seperti itu. Oh, iya, Bu. Jadi maksudnya misalkan ada seperti cerita atau apa begitu kan, kemudian ada apa pertanyaan begitu, dibacakan dulu berarti, Bu. Maksudnya di Misalkan kan di SD itu kan mungkin sebagian itu ada soal-soal gitu, misalkan UTS atau UASnya begitu, itu masih yang belum pandai membaca begitu, apakah dibantu dengan dibacakan oleh gurunya atau bagaimana gitu? ya, karena itu masih transisi. Harusnya yang di SD kelas awal itu tidak menuntut lulusan TK sudah harus pandai calistung. Semestinya seperti itu ya, karena memang aturannya seperti itu. Di TK itu nggak bisa mengajarkan calistung kecuali dengan bermain.
gitu. Jadi bukan target kalau lulus TK harus sudah bisa calistung, tidak ada target seperti itu. Maka guru SD kelas awal itu harusnya masih ngomong karena itu masa transisi bagaimana supaya anak-anak lulusan TK yang masuk di SD kelas 1 itu bisa beradaptasi dulu. Jadi kalau misalkan UTS ya harusnya dibacakan lah. Jadi saya pernah saya pernah cerita kayaknya sama Mbak Mbak Anin sama Mbak Zila dulu ya. Jadi sudah lulus TK dan memang anaknya pinter, sudah bisa bacanya lancar, nulisnya juga sudah lancar, berhitungnya juga lumayan gitu ya. Terus itu sudah beberapa tahun yang lalu. Suatu kali saya ketemu ibunya, saya tanya, gimana Bu? Ini Sasa, kayaknya namanya Sasa. Gimana Sasa Bu? Kebetulan lagi ujian. Ya, Doremi Bu, nilainya. Loh kok Doremi saya kan kaget karena memang setahu saya ketika lulus TK dia sudah bisa kan di atas teman-temannya. Ternyata waktu itu soalnya multiple choice ya, pilihan ganda dan guru bukan tidak membacakan soalnya, tapi tidak memberitahu gimana caranya mengerjakan soal ini gitu. Jadi pilihan ganda ada yang disilang 2, ada yang disilang 3 semua. Karena kadang-kadang usia anak-anak awal membaca, mungkin dia bisa membaca kata per kata, tapi kan belum paham maknanya ya, maknanya itu apa gitu. Karena dia fokus pada kegiatan membacanya. Jadi ketika dihadapkan ada soal kayak gitu ya, ya nggak mudeng. Apalagi kok aturannya nggak dijelasin. Kalau pilihan ganda itu kamu milihnya harus satu. Kalau sudah eh, memilih satu jawaban A, ya yang B nggak usah disilang lagi, yang C nggak usah disilang lagi kan kayak gitu. Dan karena anak nggak ngerti aturannya itu meskipun bisa baca juga nilainya nggak bagus. Apalagi yang belum bisa membaca. Jadi sekali lagi ini miskonsepsi yang harus diluruskan. Jadi supaya guru TK itu kayaknya bebannya berat banget ya. Jadi dari aturannya nggak boleh mengajarkan kecuali dengan bermain, tetapi targetnya harus bisa baca. Seolah-olah kan kayak gitu. Maka itu sekali lagi miskonsepsi dan transisi PAUD ke SD itu yang harus diluruskan. Oke, Bu. Lalu satu lagi ini Bu, yang pertanyaan di saya ini kan miskonsepsi banyak juga di orang tua gitu Bu. Jadi itu Jelas. bagaimana cara jenengan sebagai pendidik itu menjelaskan kepada orang tua apakah ada program parenting di TK jenengan gitu biar Iya. pertemuan wali murid gitu disosialisasikan gitu. Iya, di TK kami memang ada program parenting ya. Ada program parenting, jadi itu adalah usaha dari sekolah untuk memberikan edukasi kepada wali murid terkait berbagai hal gitu ya. Kalau kita sudah dari awal ada sih eh, apa ya program literasinya supaya anak mengenal literasi, supaya anak cinta buku, yaitu dengan dibacakan buku cerita. Kemudian setelah dibacakan buku cerita, nanti anak diajak diskusi tentang tadi buku yang dibaca, atau nanti anak nonton video, nanti diajak diskusi. Jadi itu program literasinya di kami seperti itu. Tetapi kan orang tua juga harus diberikan pemahaman bahwa eh, lulus TK itu semestinya bukan target calistung itu yang dikejar pertama, tetapi karakternya, bagaimana seharusnya dia bersosialisasi dengan teman, bagaimana berkolaborasi, bagaimana bekerja sama, bagaimana tanggung jawabnya muncul untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya, bagaimana kemandiriannya muncul, bagaimana dia mengungkapkan pendapatnya, bagaimana dia menyampaikan apa ide-idenya, bagaimana menerima informasi dari berbagai sumber. Nah, itu yang kita tekankan di situ, titik tekannya. Maka
di tempat kami memang harus ada komunikasi ya, ada komunikasi dengan wali murid yang pertama dengan kegiatan parenting, kemudian kita juga buka konsultasi ya. Jadi pada hari Sabtu itu kan anak-anak nggak sekolah, tapi gurunya tetap sekolah. Dan itu biasanya wali murid yang membutuhkan layanan konsultasi bisa datang. Baik, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Zulia, dipersilahkan. Baik, Ibu. Izin bertanya. Jadi kan di TK Al-Janah ini sudah menerapkan transisi dari TK SD. Nah, Ya. apakah metode transisinya itu tuh udah efektif bagi anak-anaknya untuk sekolah menuju SD seperti itu? Ya kalau kita kan, ya itu Mbak, kalau di TK itu yang dilihat adalah proses ya, proses bukan hasil. Tapi alhamdulillah sepanjang ini yang masuk kita kan juga cek lulusannya ya, lulusan dari Aljana gimana. Jadi kalau ketemu wali murid yang kemarin putranya sekolah di Aljana kan kita tetap tanyakan bagaimana Bu perkembangannya, sudah kelas berapa gitu. Dan alhamdulillah yang dari Aljana itu alhamdulillah sampai saat ini bagus ya, bagus di SD-nya itu bagus. Gitu. Jadi itu kita juga tetap berkomunikasi dengan orang tua yang putranya sudah lulus. Jadi masukannya bagus. Seperti itu. Baik, untuk Zulia, apakah sudah cukup untuk jawabannya? Kayaknya Mbak Zulia sinyalnya kurang bagus ya. Ya, Ibu, sepertinya. Terima kasih untuk dua tim atas waktunya dan kesempatannya. Udah membantu kami untuk menyelesaikan tugas pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Ya, saya mohon maaf juga kalau misal ada yang jawaban yang kurang lengkap, kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Syarifah selaku wali kelas 1 SD Puledagel Kabupaten Blora. Sebelumnya mohon maaf, saya Hanumlia Pramesti beserta ketiga rekan saya yaitu Saya Anindya Wanda Prameswari. Saya Julia Syifa Salsabila. Saya Nazla Laila Zahra. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, kita kelompok kajian PAUD dari UNES angkatan tahun 2023 izin mengajak berbincang Ibu mengenai isu transisi yang ada di PAUD ke SD. Baik, perkenalkan saya Syarifatul Fajriana, biasa dipanggil Bu Syarifah atau Bu Iva, dari SDN 2 Puledagel. Baik, langsung ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama yaitu, jadi kan baru-baru ini atau sekarang ini kan banyak isu mengenai transisi PAUD ke SD ya Bu ya. Jadi apakah di kelas 1 SD Puledagel sudah ada yang transisi dari PAUD ke SD gitu? Ya, kalau untuk transisi ya Mbak, dari awal masuk itu kan ada namanya MPLS atau sekarang namanya MPLS. Kalau yang dulu itu kan MOS ya. Nah, untuk awal seperti itu sudah dilaksanakan transisi. Apa itu transisi? Masa peralihan dari PAUD ke TK lalu ke nah, SD. kalau sudah di SD itu anak-anak biasanya tuh dikenal dengan warga sekolahnya, dikenalkan dengan lingkungannya, pembelajarannya. Nah, itu juga bisa dinamakan dengan transisi atau masa peralihan. Gimana? Baik.
Berarti untuk yang kayak yang baru masuk transisi gitu langsung dikenalin gitu ya Bu ya? Ya, yang untuk pertama kali ya seperti itu, kadang wali kelasnya. Nah, sebagai wali kelas kan mengenalkan, berkenalan dulu dengan siswanya. Jadi anak juga tidak canggung dengan gurunya. Nah, setelah itu baru dikenalkan dengan lingkungannya. Nah, kalau di sekolah di TK dan di SD itu kan berbeda ya Mbak ya. Ya. Lingkungannya juga lebih kecil juga. Kalau di SD kan kita punya berapa kelas, 6 kelas. Nah, itu dikenalkan lingkungannya ini ada kamar mandi juga dikenalkan sebagai seperti itulah. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Baik, Oke. terima kasih. Oke, selanjutnya Untuk pertanyaan selanjutnya, pastikan saat pengenalan lingkungan sekolah maupun warga-warga yang ada di sekolah dasar itu kan pasti peserta didik memiliki kendala gitu ya. Lalu kendala apa saja sih yang biasanya dihadapi oleh peserta didik yang dari PAUD ke SD itu? untuk kendala ya Mbak ya. Sebenarnya banyak Mbak kendala. Karena anak PAUD, anak TK itu kan masih rewel-rewelnya. Nah, masih suka main sendiri. Jadi kalau dikandani atau istilah dikasih tahu itu masih ada. Nah, ajak bareng-bareng seperti itu. Itu anak TK ke SD seperti itu. Jadi kendalanya itu tadi eh, em, komunikasi ya. Mungkin komunikasi dari anak TK-nya masih suka react sendiri seperti itu. Gimana Mbak Anin, apakah sudah menjawab apa jawaban Gimana, dari Bu Mbak? Iva? Oke, bentar. Ini agak nge-lag ya, teman. Sepertinya cukup Oh iya. untuk jawabannya. Bisa dilanjut oleh rekan saya selanjutnya. Mbak Nazla. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin Ibu untuk bertanya, ketika anak SD itu anak-anak itu masa transisi, itu apakah mereka itu sudah pandai calistung, Ibu? Nah, sebagian Mbak ada yang kalau yang menurut realitanya ini ya, ada yang sebagian anak yang udah pandai, ada juga yang sama sekali belum. Kadang kalau mereka satu kelas gitu kan beda-beda orangnya ya, banyak gitu nggih. Nah, kalau ngajar di kelas kadang ada yang bisa, ada yang belum. Jadi harus ini juga apa ya, bareng gitu loh, menyelaraskan. Nah, itu kadang juga eh, perlu kesabaran penuh. Jadi ada yang anak sudah pandai, ya, jadi udah pandai itu kadang dia bisa menulis, sudah bisa membaca. Nah, ada juga anak yang baru mengeja, atau kadang malah ada yang eh, belum sih ya. Gimana masih ABC gitu hafal. Cuma kalau yang untuk digabungkan gitu belum bisa. Baik Ibu. Lalu kalau misalkan ada soal atau bagaimana itu dibacakan dulu atau bagaimana? Bukan ada yang belum bisa. Kalau untuk kemarin kan ada tes ya Mbak, ada apa namanya ini? Em, Kalau istilahnya sekarang sumatif ya. Nah itu sumatif penilaian tengah semester kemarin itu juga untuk kelas satunya itu dibacakan. Nah, dituntun caranya gitu. Uh, Ibu, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kalau seperti itu apakah terdapat seperti kesenjangan gitu enggak ya Bu antara yang bisa yang pandai kalistung udah terlebih dahulu sama yang belum pandai kalistung gitu? Apakah ada kesenjangannya kayak gitu, ketinggalan atau gimana gitu? ketinggalan sih ya, ketinggalan 1-2 anak mungkin ada Mbak. Cuma ya tetap itu ayo bareng kayak dikasih motivasi terus, ini temenmu udah bisa, ayo kamu lebih semangat lagi belajarnya, dikasih motivasi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Julia.
Baik, mau tanyakan itu kan tadi banyak kendala-kendala ya dari transisi PAUD ke PAUD TK ke SD. Nah, solusinya buat ngatasin itu seperti apa kira-kira? Solusinya mengatasi kendala-kendala seperti itu. Iya, ya pertama kali itu biasanya guru atau saya itu memfokuskan konsentrasi anak. Biasanya kan zaman sekarang anak kan udah pegang HP ya Mbak ya. Udah pegang HP, main TikTok, mainnya ini. Nah, biasanya mereka itu tahu seperti ice breaking seperti itu. Nah, biasanya kalau mulai pelajaran kita pakai itulah kan masa peralihan dari TK ke SD ini otomatis anak itu belajarnya masih suka yang pakai lagu, masih suka yang bermain seperti itu. Jadi kita mengalihkan dari TK ini ke SD dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Ya walaupun masih dikat, semisal itu nggak terlalu banyak lagu, tapi kita mengadopsi hal-hal seperti itu. Contohnya kalau mau masuk, mau berdoa, oke, kita pakai ice breaking. Nah, yang seperti yang viral-viral itu anak-anak biasanya lebih paham. Jadi kita gurunya bolehlah mencampur adukan hal yang positif seperti itu ke dalam pembelajaran. Jadi anak itu juga lebih semangat lagi gitu. Pokoknya yang pertama itu yang fokuskan konsentrasi anak tersebut, anak-anaknya. Seperti itu. Nah, ternyata pertanyaannya sudah selesai, Bu. Iya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apa sharing-sharing mungkin ada pengalaman juga dari teman-teman ini? Kemarin kan pengalaman dari saya sendiri ya, waktu mengajar di TK, salah satu di Blora itu masih menggunakan yang kurikulum K13 itu masih kayak membaca, harus menulis gitu, kayak ibu gurunya itu kayak menulis, membuat garis di buku kotak-kotak, lalu anaknya kayak menebeli, terus dilanjutkan gitu. Apakah di SD masih banyak seperti itu ya, Bu? Kalau di SD sih sudah tidak pakai seperti itu ya, Mbak. Kalau di SD sudah langsung masuk ke kita nggak pakai gambar seperti itu, nggak pakai tulisan juga seperti itu, langsung anak langsung menulis di bukunya masing-masing. Sudah diajari seperti itu, dipakai buku tulis langsung. Oh, artinya sudah langsung lancar dalam penulisan hurufnya gitu ya, Bu? Udah nggak melenceng atau udah jelas gitu? Anak-anak jelas Mbak, kalau nulis ABC itu jelas. Tapi kalau untuk yang gandeng, nah mungkin kalau yang agak sulit kayak menggambar kayak gitu, mikir lagi dia, merangkai katanya A, M, terus apa lagi gitu. Kalau untuk ABC mayoritas sudah hafal semuanya. Kalau untuk hitungan apakah sudah lancar semua ya, Bu? Ya. Kalau untuk hitung-hitungan kan itu sambil jalan ya Mbak. Mungkin kelas 2 itu mungkin ini mungkin Dari saya sudah cukup. Baik, Bu Iva, sepertinya sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih waktunya sudah mau diajak berbincang, diajak sharing bersama teman-teman kami dari kelas kajian PAUD UNES 2023. ya sama-sama. Terima kasih juga share-share pekat. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pertanyaan maupun pengucapan saya beserta rekan-rekan saya. Ya, saya juga mohon maaf kalau menyampaikan jawabannya kurang pas mungkin atau kurang baik. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.